manja, ku sendiri di rumah saja. Tiap hari ku bernyanyi lagunya sesuka hati. Ayah ibu kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Iya, selamat pagi anak-anak. Gimana, sehat semua ya? Tidak ada yang terkena COVID-19? Alhamdulillah. Mudah-mudahan COVID-19 tidak pernah menghampiri kita. Ya, ini semuanya tentu saja bisa terjadi kalau kita benar-benar mempraktikkan protokol kesehatan pencegahan pandemi COVID-19. Siap seperti itu? Baik. Ya, kita kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi tentang laporan percobaan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian ya, atau kita sudah mencoba memahami laporan percobaan itu apa, kemudian secara khusus laporan itu yang seperti apa ya. Kalau kurang jelas silahkan disimak kembali tayangan video yang terdahulu di channel YouTube. Baik, pertemuan kali ini yang kita bahas adalah struktur teks laporan percobaan. Ya, kali ini saya sengaja tidak menampilkan wajah secara langsung karena nanti untuk menyampaikan materi tentang struktur teks laporan percobaan akan dibantu oleh kakak-kakak kalian dari ruang guru. Siapa dia? Ya, nanti bisa kalian saksikan sendiri. Pembelajaran kali ini merupakan pertemuan pembelajaran yang kedua pada minggu kedua. Jadi yang minggu pertama terlambat mengikuti, ya silakan mengulang sendiri karena videonya masih ada di channel YouTube yang sudah disiapkan. Sebelumnya tentunya kita berdoa lebih dulu karena usaha tanpa doa bisa menjadi sia-sia. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita masih melanjutkan membahas bab 1 dengan judul melaporkan percobaan. Siapkan buku pelajarannya. Oh ya, tentu sudah siap sejak tadi. Ya, buku yang sudah kalian siapkan silahkan dibuka. Buku pelajarannya bisa dibuka dan dibaca mulai dari halaman 20 sampai dengan 25. Dan kemudian tentu saja menyiapkan buku catatan. Biasakan selalu membuat catatan ya, nanti suatu saat catatan kalian akan saya minta untuk dilaporkan dalam bentuk foto. Baik ya, sudah siap dengan buku yang diperlukan? Ya, terima kasih. Kita mulai bahas tentang struktur teks laporan percobaan, atau tepatnya menelaah struktur teks laporan percobaan. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah kompetensi dasar atau disingkat KD 3.10, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Ya, jadi sebetulnya ada dua materi, yaitu menelaah struktur dan menelaah kebahasaan. Tapi untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang
struktur teks kebahasaan. Struktur teks laporan percobaan. Nanti pertemuan yang akan datang barulah kita bahas kebahasaannya. Setelah mempelajari atau setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, harapannya kalian mengetahui struktur retorika teks laporan percobaan. Retorika itu cara berbahasa. Kemudian menganalisis struktur retorika model teks laporan percobaan. Ya, jadi inilah yang nanti harus kalian capai, sehingga nanti inilah yang akan diuji, sudah mampu ataukah belum. Baik, inilah kakak kalian yang nanti akan menyampaikan materi. Ya, sebelum kita bahas struktur teks laporan percobaan, kita ingat kembali secara singkat apa itu teks laporan percobaan yang akan disampaikan oleh kakakmu yang cantik ini. Iya, silakan disimak. Kalian pernah melakukan percobaan? Tentu pernah, bukan? Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan diminta untuk membuat hasil laporan percobaan. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan belajar. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Kak Maria, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenal teks laporan percobaan. Sebelum kalian mengetahui langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan, tentu kalian harus tahu dulu pengertian dari teks laporan percobaan tersebut. Teks laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti. Peneliti ini bisa merupakan seorang individu atau merupakan kolaborasi di dalam kelompok. Peneliti melaporkan hasil karya ilmiahnya atau hasil percobaannya serta praktikum yang dilakukannya. Tujuan dari teks laporan percobaan adalah memberikan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Kalian cukup paham penjelasan kakak tentang pengertian teks laporan percobaan? Baik, kakak akan lanjutkan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan laporan percobaan. Di dalam laporan percobaan terdapat struktur yang wajib ada pada sebuah teks laporan. Yang pertama, harus ada tujuannya. Kalian harus mencantumkan untuk apa teks percobaan tersebut atau praktikum tersebut dilakukan. Yang kedua, kalian wajib menampilkan alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum tersebut atau percobaan tersebut kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, kalian harus menampilkan langkah-langkah atau prosedur kerja dari awal sampai akhir. Tentunya harus secara sistematis agar pembaca laporan kalian memahami yang kalian sampaikan. Kemudian yang berikutnya, kalian perlu memberitahu hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Apakah berhasil atau mungkin belum berhasil. Pada bagian terakhir merupakan bagian kesimpulan. Agar kalian lebih jelas tentang penjelasan yang kakak sampaikan, kakak punya contoh sebuah teks laporan percobaan. Pada teks ini ditampilkan tujuannya di bagian atas, kemudian rincian tentang alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkah kerjanya atau prosedur kerja secara sistematis dari awal sampai akhir.
dilanjutkan dengan penulisan hasil percobaan dan ditutup dengan kesimpulan percobaan. Kakak harap dengan contoh yang telah disajikan tadi, kalian lebih paham tentang pembuatan teks laporan percobaan. Nah, setelah kalian jelas tentang langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan, pada bagian terakhir yang akan kakak sampaikan, bagaimana kita dapat mengembangkan sebuah teks laporan percobaan. Ada dua hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, sebuah teks laporan percobaan haruslah memenuhi struktur yang tadi sudah kakak paparkan. Dan yang kedua, kalian harus memerhatikan kaidah kebahasaan yang perlu ada pada sebuah teks laporan percobaan. Penjelasan lebih lanjut tentang kaidah kebahasaan laporan percobaan dapat kalian saksikan di video berikutnya. Terus semangat belajar ya. Sampai jumpa. Ya, bagaimana? Semakin jelas ya? Iya, baik. Itulah tentang teks laporan percobaan. Untuk kita ingat kembali berdasarkan penjelasan kakakmu dari ruang guru. Ya, sekarang kita bahas struktur teks laporan percobaan. Tapi sebelum itu, kita kenali dulu secara umum seperti apa struktur teks laporan. Ya, belum ada percobaannya. Ini bisa kalian baca di buku pelajaran. Ya, cari di sana ada seperti ini. Baik, struktur teks laporan secara dasar bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama dimulai dengan pernyataan umum atau aspek umum, kemudian diteruskan dengan uraian atau pernyataan khusus atau aspek khusus. Ya, yang namanya pernyataan umum berarti di sini yang disampaikan adalah apa yang nanti akan dilaporkan. Ya, jadi misalnya waktu itu contoh singkatnya sepeda. Nah, jadi dimulailah dengan menyampaikan sepeda, barulah diteruskan dengan uraiannya tentang sepeda. Ya, ini struktur sebuah teks laporan. Apa bisa dibalik? Tidak, namanya struktur, urutannya tidak bisa dibolak-balik. Nah, bagaimana dengan teks laporan percobaan nantinya? Ya, tidak akan jauh berbeda dengan struktur umum seperti ini. Nanti di sana akan disampaikan aspek umumnya, berarti percobaannya apa. Nah, kemudian uraiannya. Uraiannya berarti mulai dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah kerja atau prosedur, hasil, dan diakhiri dengan kesimpulan. Contoh struktur laporan tentang Venus. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahkan kalian sudah mencoba untuk mengidentifikasi isinya. Ya, pernyataan umum, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, setelah itu diuraikanlah tentang Venus. Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet dan seterusnya. Baik, bisa dipahami? Iya.
Contoh berikut tentang kelelawar. Yang mana pernyataan umum, yang mana uraian? Ya, silakan dilihat. Pernyataan umum berarti menyampaikan secara umum apa yang mau dilaporkan. Yang dilaporkan adalah kelelawar. Jadi, pernyataan umum tentang kelelawar. Barulah uraiannya. Uraiannya ternyata terdiri dari penampilannya, kebiasaan makan, kapasitas, perkembangbiakan, dan seterusnya. Contoh berikut tentang rantai makanan di Antartika. Nah, ini pun juga sudah kalian baca, sudah kalian temukan apa isi laporannya. Baik, dimulai dengan pernyataan umum. Semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Terus apa yang diuraikan? Ya, apa yang disampaikan dalam pernyataan umum. Di dalam laut, kemudian ada jaringan makanan. Diuraikanlah di situ. Baik. Kalau kurang paham atau terlalu cepat, silakan dibaca di buku. Di buku pelajarannya semuanya ada. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Ya, ini sebenarnya tadi pun sudah disampaikan. Jadi selanjutnya untuk memperjelas saja. Ya, untuk hal ini kalian juga akan diberi penjelasan oleh kakak kalian yang lebih cantik lagi. Seperti apa penjelasannya? Ya, silakan disimak bersama-sama. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Aul. Di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks laporan percobaan. Nah, di sini sudah ada nih contoh teks laporan percobaannya, yaitu membuat slime tanpa boraks. Nah, jadi struktur yang pertama itu ada tujuan. Nah, kita nomborin ya, situ ada tujuan. Nah, tujuannya apa sih? Jadi, agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Nah, struktur yang kedua ada alat dan bahan. Jadi di sini alatnya dan bahannya berupa lempo final, kemudian rinso bubuk, kemudian soklin lantai, ada alat pengaduk. Alat pengaduknya bisa dengan mixer, sendok, atau tangan, kemudian air dan rinso cair, dan setelah itu ada wadah tempat slime, biasanya berupa baskom atau mangkuk. Nah, struktur yang ketiga ada langkah-langkah nih. Langkah-langkahnya yang pertama, campurkan terlebih dahulu lempo final, soklin lantai, rinso cair, rinso bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slime. Campuran ini biasa disebut dengan aktivator. Langkah kedua, berikutnya aduklah campuran tersebut sampai tercampur rata. Yang ketiga, tambahkan lempo final di tempat campuran aktivator. Kemudian langkah keempat, kemudian aduk lagi sehingga struktur atau bentuknya akan menggumpal. Kemudian di langkah yang kelima, masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. Nah, itu langkah ke-6. Langkah ketujuhnya, aduklah lagi sampai kira-kira bisa untuk dimainkan. Nah, langkah terakhir, langkah ke-8, yaitu slime siap untuk kita gunakan. Nah, di struktur yang keempat, ternyata ada hasilnya nih. Hasil dari percobaannya itu adalah kini kamu memiliki slime yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Slime ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Nah, jadi di hasil percobaannya ini kalian bisa memasukkan gambar atau grafik. Nah, karena ini kan percobaannya adalah membuat slime. Jadi kalian bisa memasukkan nih gambar slime yang sudah jadi atau gambar alat-alat dan bahan-bahannya. Nah, di struktur terakhir yaitu ada kesimpulan nih.
Nah, kesimpulannya adalah dengan membuat slime sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slime yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Jadi kalian ingat nih, teks laporan percobaan itu ada 5 strukturnya. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada hasil. Hasilnya ini jangan lupa kalian harus cantumkan gambar karena itu merupakan bukti kalian sudah melakukan percobaan. Yang kelima ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini apa sih? Kesimpulannya itu ternyata bisa membangkitkan jiwa kreativitas kita sendiri. Nah, itulah tadi struktur dalam teks laporan percobaan. Sampai bertemu di video berikutnya. Ya, sudah menyimak? Baik. Tidak sulit dipahami ya? Ya, itulah struktur teks laporan percobaan atau penjelasan tambahnya seperti ini. Jadi, struktur teks laporan percobaan dimulai atau terdiri dari tujuan. Tujuan ini menyampaikan tentang target yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Ya, jadi kalau meneliti atau melakukan percobaan, berarti buat apa percobaan atau penelitian ini dilakukan. Kemudian alat dan bahan. Ya, ini mudah dipahami lah. Sebuah penelitian, sebuah percobaan memerlukan alat, memerlukan bahan. Lalu langkah-langkah atau prosedur atau cara kerja. Ini isinya tahap-tahap melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan. Ya, kalau masih ingat tentang teks prosedur, nah disinilah teks prosedur bisa kita temukan. Kemudian hasil. Setelah melakukan percobaan, tentu ada hasilnya. Ya, jadi hasil percobaannya apa? Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan ini berisi kaitan antara tujuan dengan hasil. Ya, tujuan dengan hasil nanti dituliskan sebagai sebuah kesimpulan. Jadi kalau tujuannya meneliti atau ingin mengetahui pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, setelah dilakukan percobaan dengan alat dan bahan yang sesuai, ternyata hasilnya ya, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya. Maka tujuan dengan hasil inilah yang kemudian dituliskan sebagai kesimpulan. Ya, baik. Itulah penjelasan tambahannya tentang struktur teks laporan percobaan. Jadi sekali lagi, seperti apa struktur teks laporan percobaan? Terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah atau prosedur atau cara kerja, hasil, kemudian kesimpulan. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang struktur teks laporan percobaan. Setelah istirahat, nanti kalian bersiap untuk melakukan kegiatan berupa LKPD yang bisa kalian lihat di Google Classroom, yaitu LKPD 02. Seperti ini tampilan lembar kegiatannya. Ya, tidak sulit. Yang dilakukan di sana adalah menelaah struktur teks laporan. Ya. Khususnya menyampaikan pernyataan umum dan pernyataan khusus. Ya, jadi berikan pernyataan umum atau aspek umum dari kata-kata berikut. Ya,
di sana nanti ada uraian berupa pernyataan khusus, lalu kalian dipersilakan untuk menuliskan pernyataan umum. Misalnya pernyataan khususnya ini pernyataan khusus. Nah, dari pernyataan khusus ini berarti aspek umumnya apa? Nah, ingat tadi tentang struktur teks laporan bahwa dimulai dengan aspek umum. Jadi di sana menyampaikan tentang apa, nah barulah diteruskan dengan uraiannya. Jadi kalau uraiannya begini, ini menyampaikan tentang apa. Yang kedua yaitu berikan pernyataan khusus atau aspek khusus atau uraian dari pernyataan umum berikut. Ya, misalnya pernyataan umumnya ini. Nah, yang kalian lakukan di sini adalah menuliskan uraiannya tentang ini. Ya, baik. Cukup paham ya? Dan seperti biasa, nanti hasilnya dituliskan di buku tugas. Cukup isiannya saja. Ya, isiannya saja juga boleh. Yang penting nomor dan urutannya tidak diubah. Nanti setelah ditulis, jangan lupa difoto lalu kirimkan ke Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Baik, ini kalian kerjakan nanti setelah istirahat. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang struktur teks laporan percobaan. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Nanti yang kita bahas yaitu kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang kita temukan di dalam teks laporan percobaan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi minggu depan tentang ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.